Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan waktu Indonesia Raya. Dimohon semuanya untuk berdiri. Untuk pada konsep pembelajarannya,
Sedangkan hakim bertugas sebagai pemutus perkara di pengadilan. Tiap-tiap penegak hukum memiliki peran dan tugas yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sudah selesai menulisnya? Sudah. Yang lainnya sudah? Sudah. Materi selanjutnya sumber hukum. Sumber hukum yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Menurut ketetapan MPR nomor 3 dari MPR dari tahun 2000, sumber hukum adalah digarisbawahi ya. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah hukum yang berlaku dan tercantum dalam pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kota atau kabupaten. Selanjutnya, untuk sumber hukum yang tidak tertulis, yakni ada adat atau kebiasaan masyarakat yang positif dan sudah melembaga, seperti norma moral yang menjadi sumber hukum tidak tertulis. Jadi, sumber hukum yang tertulis tadi ada berapa? Ada berapa? Ada 7. Sedangkan untuk sumber hukum yang tidak tertulis itu ada norma. Norma sendiri terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat ada norma hukum. Untuk penjelasan tentang norma kita bisa melihat video berikut. Norma sebagai aturan di perusahaan, dan jika ada yang melanggar, maka nanti ada dalam kehidupan sehari-hari. Silakan disimak videonya. Pengertian norma. Norma itu bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan tingkah laku kita dalam masyarakat agar disiplin dan tidak terlambat ke sekolah. Sanksi dalam norma itu diantaranya dapat berupa pembinaan, denda, maupun hukuman sosial. Dari video tersebut yang bisa kita ambil apa? Tentang apa video tersebut? Nah, jadi norma ada berapa? Apa saja? Dari video tersebut saya ingin kalian membuat analisis contoh-contoh norma dalam kehidupan sehari-hari selain yang ada dalam video tersebut. Bisa? Silakan berkelompok. Silakan ya, teman yang mau observasi. Ayo mulai. Saya akan menjelaskan atau ingin mempresentasikan hasil diskusi bersama
teman-teman kelompok saya. Sebelum itu saya memperkenalkan lebih dahulu saya Abang Tasami, kemudian rekan saya Untuk itu saya akan jawab sama-sama. Ini ada beberapa norma-norma yang harus dijalankan di suatu negara jika ada perkataan atau perbuatan yang jika ada saya akan kata-kata mohon maafkan. Sekian, assalamualaikum. Bakso